Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ulumul Hadis akan mempresentasikan tentang hadis pada era dimodifikasi. Nah, kelompok 3 dengan beranggota Fauji Noparian, Lintang Naila, Isna Akbar. Yang pertama itu ada pembahasan tentang masa pramodifikasi. Nah, masa jahiliyah ini tradisi mendominasi penyebaran informasi. Mereka sangat bergantung pada daya ingat untuk menyampaikan cerita, sejarah, dan informasi penting, termasuk mengenai Nabi serta wahyu Allah. Pengetahuan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi lagi, yang kemudian memainkan peran besar dalam penyebaran hadis setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini jadi dasar awal dalam penyebaran hadis, meskipun pada saat itu belum ada upaya sistematis untuk mendokumentasikannya secara tertulis. Dalam kurung Maulana 2023. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika kemampuan baca tulis masih terbatas, beliau mendorong para sahabat untuk menghafal, memahami, mengamalkan, dan serta menyebarkan hadis. Masa ini berlangsung selama 23 tahun atau sekitar 610 Masehi hingga 11 Hijriah. Abdul Al-Ansor menyebutkan bahwa para sahabat memiliki daya ingat yang kuat, memungkinkan mereka meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syair dengan sangat baik. Nabi Muhammad SAW secara rutin menyampaikan pengajaran di berbagai forum, termasuk sholat Jumat dan sholat hari raya. Sebaik upaya menjaga sumber ajaran Islam, Nabi mendorong sahabat untuk menghafal dan menuliskan Al-Quran, serta menunjuk penulis wahyu untuk mencatatnya. Hadis pada masa itu ditransmisikan secara lisan antar sahabat, meskipun beberapa di antaranya mulai mencatatnya. Hadis berperan sebagai panduan hidup dan penjelasan Al-Quran. Awalnya Nabi Muhammad SAW melarang penulisan hadis untuk menghindari kerancauan dengan Al-Quran, tetapi kemudian beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr mulai membuat catatan hadis untuk dirinya sendiri. Nah, penyebaran hadis pada masa sahabat dan tabi'in itu pertama dengan cara pengumpulan dan penyebaran hadis oleh sahabat. Sahabat dan tabi'in memiliki peran penting dalam perkembangan hadis. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat Nabi Muhammad menjaga keaslian dan menyebarkan hadis melalui lisan dan tulisan ke berbagai daerah. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anhu adalah periwayat hadis yang terkenal. Untuk memastikan keasliannya, sahabat melakukan diskusi dan pengecekan silang karena mereka mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Peran tabi'in dalam penyebaran hadis. Tabi'in juga generasi setelah sahabat melanjutkan penyebaran hadis. Mereka itu menerima dan mencatat hadis dari sahabat, lalu menyebarkannya lebih luas. Pengajaran hadis pada masa ini lebih sistematis dengan kajian di kota-kota besar seperti Madinah, Mekah, Kufah, dan Basrah. Tabi'in juga mulai mengembangkan metodologi awal untuk memverifikasi sanad dan matan hadis. Penentuan kebijakan dan ulama yang terlibat Umar bin Abdul Al-Aziz dan kebijakannya. Perannya signifikan dalam sejarah hadis. Sebagai pemimpin pertama yang memerintahkan pembukuan hadis dan berkontribusi dalam penghimpunannya, riwayat menyebutkan partisipasinya dalam diskusi hadis dan catatan pribadi hadis. Dalam kodifikasi hadis, Umar ibnu Abdul Al-Aziz memerintahkan Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazm, gubernur Madinah, untuk mengumpulkan hadis dari Amrah binti Abdul Al-Rahman Al-Ansari dan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar, serta Muhammad ibnu Syihab Al-Zuhri, ulama besar yang aktif berhasil mengumpulkan hadis dalam kitab yang disebarkan sebagai referensi pengumpulan hadis sebelum wafatnya Umar ibnu Al-Aziz. Akan saudari Agisna Akbar. Saudara. Ya, baik. Dilanjut dari Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazm dan kiprahnya.
Abu Bakar Ibnu Hazm yang waktu itu sebagai gubernur Madinah diperintahkan oleh Khalifah Umar Ibnu Al-Aziz untuk menulis dan mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW. Perintah ini tertuang dalam surat Umar yang berisi kekhawatiran akan hilangnya ilmu hadis karena wafatnya ulama. Umar memerintahkan agar agar hanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima, ilmu disebarkan dan majelis ilmu diadakan karena ilmu hanya hilang jika dirahasiakan. Muhammad Ibnu Syihab Al-Zuhri, ulama yang aktif dalam kodifikasi hadis, Umar Ibnu Abdul Al-Aziz, Ayub dan Al-Aish sepakat bahwa Muhammad Ibnu Syihab Al-Zuhri adalah ulama yang terkemuka di bidang hadis. Keahliannya dalam ilmu agama membuatnya digelari Al-Faqih, Al-Hafiz, Al-Madani, Al-Alim, Al-Madani, Alim Al-Hijaz wa Al-Syam. Dan salah satu pemimpin dunia seperti Abu Bakar Ibnu Hazm Al-Zuhri juga dipercaya khalifah untuk mengumpulkan dan membukukan hadis, tetapi karyanya dinilai lebih lengkap. Sayangnya, karya kedua ulama ini tidak ada yang tersisa hingga kini. Pada masa modifikasi dan penulisan kitab hadis, kodifikasi hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah, muncul kitab-kitab hadis utama. Kodifikasi hadis dimulai secara serius oleh para ulama pada abad kedua Hijriah. Namun kodifikasi besar-besaran baru terjadi pada abad ketiga Hijriah dengan munculnya kitab-kitab hadis ulama. Setelah proses kodifikasi, perkembangan hadis makin pesat. Kodifikasi ini melibatkan pengumpulan ribuan hadis yang kemudian diseleksi menjadi kumpulan hadis yang sahih melalui metode sanad dan matan. Sementara itu pada abad ketiga Hijriah, beberapa kitab hadis yang termasyhur atau yang terkenal pada masanya berhasil dibukukan, antara lain kitab Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari yang pada tahun 256 Hijriah, Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Muslim pada tahun 261 Hijriah, Al-Sunan karya Ibnu Majah di tahun 273 Hijriah, dan Al-Sunan karya Abu Dawud di tahun 276 Hijriah. Dengan demikian, pada abad ketiga Hijriah telah tersusun 3 jenis kitab hadis, yaitu kitab hadis sahih, kitab hadis sunan, dan kitab hadis musnad. Selain itu, terdapat pula kitab-kitab yang menghimpun hadis dari berbagai ulama seperti Kutub Al-Sittah dan Kutub At-Tisah. Penulisan kitab-kitab hadis tematik. Setelah kodifikasi hadis sahih, muncul kitab-kitab yang secara khusus membahas tema-tema tertentu seperti fikih, akidah, dan tafsir. Hadis-hadis dalam kitab ini dikelompokkan berdasarkan topik yang lebih spesifik, sehingga memudahkan ulama dalam merumuskan fatwa dan memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab-kitab seperti Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i menjadi rujukan penting dalam studi hadis tematik. Selebihnya akan dijelaskan kepada saudara Fauzi Notarian. Oke, lanjut pengembangan metodologi kritik hadis. Kritik hadis, ilmu al-jahri wal al-ta'dil. Berkembangnya untuk menilai keabsahan hadis. Menurut Nadhiroh pada tahun 2017, secara linguistik, kritik dapat berupa respon atau kecaman yang dilengkapi dengan penjelasan dan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan suatu karya, opini, atau pemikiran. Kritik juga mencerminkan sikap kritis dan ketajaman analisis. Dalam konteks ini, kritik hadis merujuk kepada aktivitas menilai suatu hadis, baik keabsahannya maupun keasliannya, dalam penisbatan kepada Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya, perkembangan hadis dari masa jahiliyah hingga era kodifikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memelihara dan menyebarkan ajaran Islam. Awalnya hadis disampaikan secara lisan, kemudian dicatat oleh para sahabat dan dikodifikasikan secara sistematis oleh para ulama pada abad kedua dan pada abad ketiga Hijriah.
Upaya kodifikasi ini menghasilkan kitab-kitab hadis utama yang menjadi rujukan penting setelah Al-Quran dalam Islam. Selain itu, pengembangan metodologi kritik hadis memungkinkan umat Islam untuk menilai keabsahan hadis berdasarkan sanad dan matan, sehingga kemudian ajaran Islam tetap terjaga. Kemudian di era digital ini, akses terhadap hadis menjadi lebih mudah, namun tantangan baru muncul berupa penyebaran hadis palsu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hadis dapat sangat penting bagi umat Islam agar dapat membedakan hadis yang sahih dan hadis yang tidak dapat dipercaya. Oke, mungkin itu saja. Segitu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi.